sampai dengan kitab Wahyu tidak pernah Alkitab mencatat kata-kata pacaran. Nah, walaupun banyak orang yang mengartikan pacaran adalah langkah menuju jenjang pernikahan, tetapi Alkitab tidak pernah menyebutkan kata-kata itu. Tetapi Alkitab menyebutkan arti dari kata kasih mengasihi, yaitu kasih pada sahabat. Dalam persahabatan ini bisa terjadi antara sesama jenis maupun antar lawan jenis. Dalam persahabatan ini muncullah rasa suka dan saling sayang menyayangi. Alkitab tidak pernah mengenal kata pacaran. Yang ada adalah perkenalan, pertunangan, dan juga pernikahan. Menurut dunia, pacaran adalah surat izin untuk melakukan dosa. Nah, daripada alih-alih kita melakukan pacaran, lebih baik kita melakukan komitmen. Untuk berkomitmen sendiri, tidak sembarang orang bisa kita ajak untuk berkomitmen. Lalu, apa saja karakter orang yang dapat kita ajak untuk berkomitmen? Yang pertama adalah dewasa. Dalam Kidung Agung 2 ayat 7 dikatakan bahwa kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Karakter yang kedua adalah tidak bernafsu, penuh kasih, berkeadilan, dan menciptakan damai sejahtera. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang bersatu kepada Tuhan dengan hati yang murni. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang tidak cocok diajak berkomitmen. Yang pertama adalah tidak seiman. Menurut 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Berikutnya ada orang yang tidak mengasihi Allah. 1 Korintus 5 ayat 11 mengatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama dengannya. Dari definisi istilah tersebut, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu seperti berciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengingatkan hidup kita bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita harus menjaga kekudusan hidup, melakukan apa yang benar dan mulia, dan kita selalu memikirkan perkara-perkara yang bijak. Di dalam Alkitab, Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hal berpacaran. Akan tetapi firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen, yaitu 1. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 9. 2. Melakukan yang benar, sebab tidak semua berguna bagi kehidupan kita, terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 12. 3. Hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup, terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Dan 4. Menjauhi percabulan, terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pacaran bukan masalah tentang boleh atau tidak boleh, tetapi sudahkah kita menjalin hubungan dengan baik serta memuliakan nama Tuhan? Dan sudah sampai manakah taraf hubungan atau pacaran kita? Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri serta terus memuliakan nama Tuhan di setiap hidup kita. Anak-anak Allah dituntut untuk mengasihi semua orang. Menurut Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berikutnya ada pada 1 Tesalonika 3 ayat 12. Begini firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Termasuk juga orang yang memusuhi mereka. Karena firman Tuhan jelas pada Matius 5 ayat 44, kasihlah
orang yang memusuhimu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mereka juga diperintahkan untuk mengasihi semua orang Kristen yang telah lahir baru secara khusus. Terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 2. Terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Di dalam pergaulan muda-mudi Kristen, sikap hati yang selalu menjadi dasar ialah kasih, yang sudah melekat dalam ajaran dan kita semua orang-orang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 11. Yang pertama, kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, sesama manusia, dan musuhnya harus tunduk kepada dan diatur serta dikendalikan oleh kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Dan kedua, kasih kepada Allah merupakan hukum yang terutama. Seperti yang disampaikan dalam Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, ketika menyatakan kasih terhadap semua orang, kita sama sekali tak boleh berkompromi mengenai kekudusan Allah, keinginannya akan kemurnian, kehendak dan standarnya, sebagaimana terdapat dalam Alkitab.